selama menjalani ini di masa kuliah itu sudah ada kecenderungan apakah nanti akan tetap di ruangan yang kecil ini saja atau menambah luas, atau Mas Noval ingin barangkali malah berhenti kapok, atau yang ketiga ingin memperluas lagi Mas Noval? Kalau dari saya sendiri, nah kita lanjut sesi kedua. Bagi teman-teman yang baru menonton video ini, Aksara mengingatkan kembali bahwa ini merupakan budidaya jamur yang digarap oleh mahasiswa semester berapa Mas? semester 4 Semester 4 dari Fakultas apa? Teknologi Pertanian, masih nyerempet-nyerempet juga tentang pertanian. Jadi nanti teman-teman yang baru melihat video ini silahkan melihat pada part yang pertama ya teman-teman. Kita akan melanjutkan tadi akhir dari part pertama. Di part kedua ini kita akan bicara kelanjutan dari budidaya backlog ini teman-teman. Nah, jadi ini Mas Noval, biasanya kan kalau di kanal YouTube yang lain untuk budidaya jamur kan ditunjukkan yang bagus-bagusnya saja. Nah, kita masih bicara tentang cara budidaya jamur, khususnya jamur tiram. Sekarang saya mau menanyakan dari Aksara Agro and Farm, itu tolong dikasih tunjuk ke teman-teman, itu backlog yang jelek artinya gagal, artinya tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan dirawat di kebun itu apa kalau di kumbung jamur teman-teman. Terus mana yang masih bisa diselamatkan dan mana yang contoh yang bagus, itu aja tadi. Nah, jadi yang pertama yang kan tadi saya cerita di part pertama kan pada saat backlog datang masuk ke kumbung teman-teman, setelah beberapa hari itu kan ada yang perkembangannya ada yang jelek, menengah sama yang bagus. Nah, yang jelek itu yang seperti apa Mas Noval? Nah, mungkin dari ini dulu, dari tahapan awalnya dulu. Ketika beli backlog tuh biasanya masih coklat murni kayak gini. Oh, masih coklat kayak gini. Cuma kelihatan ini serbuk kayu ya, gitu. kayak serbuk kayu. Nah, terus nanti selang beberapa hari ya, kurang lebih sebulan lah. Kurang lebih sebulan nanti itu ada tadi yang namanya miselium itu. Yang putih-putih tadi. Ya, miselium ini nanti bakal penuh kayak gini. Nah, nanti kalau udah sebulan dan itu dikatakan backlognya berhasil, maka itu nanti miseliumnya bakal penuh kayak gini, bakal merata. Putih. Ya, bakal putih semua. Berubah dari awalnya ini ini yang bagus berarti. Ya. Nah, kalau yang gagal ya, yang pertama tuh ada backlog yang kayak gini, tapi nggak berubah jadi nggak berubah jadi putih. Nggak berubah jadi putih. Berarti kalau dalam 1 bulan itu nggak berubah jadi putih, itu artinya gagal. Ya, gitu, gagal. Nah, perlakuannya ini disortir, nggak dipakai atau dipakai apa nggak bisa dipakai? Udah, kalau ditunggu ditunggu beberapa minggu selanjutnya nggak ada perkembangan, nggak jadi miseliumnya penuh ya. Nanti jadinya ini udah nggak kepakai nih. Oke. Nah, kalau tadi Mas yang di part pertama tadi yang seperti ini terlalu basah, ini masih bisa diselamatkan enggak? Kadang-kadang yang basah-basah kayak gini masih bisa tumbuh. Nah, ada beberapa perlakuan yang harus dilakukan biar ininya sebenarnya bisa ditangani, masih bisa ditangani gitu. Oke. Salah satunya caranya ya dilubangi yang basah itu ya, biar airnya keluar. Berarti dari pengalaman Noval ini lebih mudah menyelamatkan backlog yang terlalu basah atau yang terlalu kering karena kepanasan Mas? Lebih mudah yang terlalu basah malahan. Lebih mudah? Oke. Soalnya juga yang basah kayak gini, kadang-kadang kan jamur juga tumbuhnya nggak selalu dari depan. Kadang-kadang nembus ke belakang gitu. Oh, bisa. Oke, terus kalau misalkan asumsinya ini ideal, backlog datang ke kumbung jamur teman, itu setelah berapa hari, atau setelah berapa bulan, atau setelah berapa minggu jamur itu mulai tumbuh? Ya, sebulan. Nah, pertumbuhan jamur itu serempak atau tidak Mas? Kalau jenis jamur tiram itu pertumbuhannya nggak serempak. Jadi nanti ya giliran gitulah, giliran. Beda dengan jenis jamur yang lainnya. Jadi mungkin contohnya kayak misalnya hari ini tumbuh nih. Ya. Terus nanti Terus nanti di backlog yang lain mungkin masih masih kecil, masih kayak anak-anak kayak gini. Nggak kelihatan. Oke. Nggak kelihatan. Itu anak-anak itu ya. Masih anak-anak gitu, masih kalau disebutnya pinhead gitu. Pinhead.
Oh, berarti tidak serempak ya. Ya, Kan kalau sering kali kan yang sudah besar-besar kumbungnya itu kan serempak dan besar-besar semua. ya itu Kemudian- apa kelihatannya banyak, jadi kelihatan serempak gitu. Padahal di samping-sampingnya tuh nggak tumbuh, tapi karena kuantitasnya banyak, jadinya kelihatannya tumbuhnya banyak, padahal nggak semua tumbuh gitu, masih tetap fasenya tetap giliran. Nah, kemudian berapa usia produktif dari backlog ini, Mas? Biasanya beda-beda sih, tergantung dari produsennya juga, ramuan produsen backlognya tuh bagus apa enggak. Terus nanti juga perlakuan ke jamurnya juga beda, terus fase pertumbuhannya juga beda. Ada yang kalau biasanya normalnya rata-rata tuh pertumbuhan pertama tuh masih pertumbuhan pertama masih katakanlah bagus. Terus nanti pertumbuhan kedua itu bagus banget. Nanti setelah itu semakin menurun semakin ya ini kan juga udah pertumbuhan ke yang kesekian, jadinya bentuknya juga udah nggak cantik gini. Udah kan ini juga udah saya gulung-gulung nih. Ya, Udah tak gulung-gulung. Awalnya yang udah tumbuhnya di depan gini, terus ini udah sampai mundur-mundur. Mungkin nanti di lain episode nanti ada cara untuk panen jamur gimana. Oke. Tapi meskipun seperti ini kan masih laku toh, Mas Didi? Ya masih bisa. Nah, jadi usianya tadi berapa maksimal produktif tuh? Ya berapa ya? 4 kali panenan lah. 4 kali panen. 4 sampai 5 gitu. Itu sebaiknya langsung ganti ya, Mas ya. Kalau setelah itu masih bisa tumbuh, masih bisa. Tapi tidak seoptimal. Tapi masih tidak seoptimal. Makin kecil lah makin nggak optimal lah, makin jelek. Oke. Nah, di jeda tiap panen itu perlakuan Mas Noval di kumbung ini tuh biasanya dikasih treatment apa, Mas? Kan nanti tetap setelah panen nih. Misalnya nih dipanen. Ya. Terus nanti ya udah ini dibersihin depannya, dikeroki gitu loh, biar nggak ada akar sisa yang di situ. Nanti kan takutnya kalau ada akar sisa nanti malah busuk, nanti jadinya mengotori backlognya gitu loh. Oh, berarti harus dibersihkan akarnya. Ya, sampai akarnya dibersihin, dipetik itu sampai akarnya kecabut juga. Terus ditutup lagi enggak ini? Enggak ditutup lagi, dibuka. Terus disemprot. Nah, itu makanya semprot, tapi jangan sampai nyemprotnya basah, cukup lembab aja. Oh, jadi cuma itu aja ya. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang mudah, tapi ya jangan gampang ya. Jangan terlalu memudahkan ya. Ini juga kan juga tinggal keluar, tinggal ya kuliah ya, organisasi ya lainnya, tapi juga masih tumbuh aja gitu. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman sebaiknya mencoba itu ya memang dari yang skala kecil dulu ya, jangan terlalu besar, karena menyesuaikan juga dengan ruangan masing-masing teman-teman. Karena di sini di lantai 2 di tempatnya Mas Noval ini tentu akan settingan ruangannya akan berbeda, dan pasti Mas Noval juga ada pertimbangan kenapa menggunakan ruang ini, tidak menggunakan dari kamar yang mungkin di situ atau yang kamar kosong. Nah, itu apa dulu Mas pertimbangannya dulu? Ya karena di sini tempatnya kosong, terus dulu juga ini dekat tandon air gitu, harapannya jadi lebih lembab. Soalnya ini kan juga di lantai 2. Iya. Lantai 2 atasnya pakai plafon gitulah. Lebih panas. Terus panas daripada yang di lantai 1, kan tentunya panas yang di lantai 2. Jadi ini harus pintar-pintar ngakalin, pintar-pintar cari cara buat ngatur sirkulasi udara sama kelembaban suhu di sini tuh stabil gitu. Nah, cocok untuk pertumbuhan jamur. Gitu teman-teman. Jadi Aksara Agroinfarm sekarang meliput budidaya jamur di panenjamur.id ini itu sama sekali tidak meliput yang skala yang sangat besar dan sebagainya. Kita hanya menunjukkan bahwasanya mahasiswa yang masih aktif di kuliah maupun di organisasi itu bisa memulai budidaya jamur itu dari apa yang memanfaatkan lahan di sekitarnya. Dan itu juga memanfaatkan atap bekas ini untuk payon atau pelindung hujan. Dan sampai saat ini tetap budidaya jamurnya itu tetap berjalan. Nah, jadi teman-teman tetap semangat jika ingin memulai sesuatu itu harus fokus di satu bidang terlebih dahulu. Nah, kemudian Mas Noval, untuk selanjutnya nanti kita akan membicarakan tentang prospek budidaya jamur, kemudian tentang hal-hal yang harus dihindari
oleh mungkin teman-teman pemula yang akan memulai budidaya jamur itu kan nanti kami dari Aksara Agro juga ingin tanya langsung ke Mas Noval. Tapi nanti sebelum ke arah video itu, kita akan lebih tanya lanjut ini teman Mas Noval. Sekarang Mas Noval masih kuliah nih Mas Noval. Betul. Selama menjalani ini di masa kuliah itu sudah ada kecenderungan apakah nanti akan tetap di ruangan yang kecil ini saja atau menambah luas, atau Mas Noval ingin barangkali malah berhenti kapok, atau yang ketiga ingin memperluas lagi Mas Noval? Kalau dari saya sendiri Melihat perkembangan atau hasil sekarang melihat ini. hasil dan perkembangannya sih bagus-bagus saja. Sama potensinya tentunya bisa diperhitungkan gitu. Tapi karena ini juga di perkotaan, terus suhunya terhitung kan ini tinggi di kota Jogja nih, apalagi di lantai 2 di lokasi kumbung saya ini. Jadinya mungkin kalau mau dibuat skala besar lagi mungkin kurang memungkinkan, kurang dapat dikondisikan suhunya. Karena itu mungkin cuma cukup menggunakan ruangan ini aja, tapi nanti mungkin sering diganti aja backlognya, mungkin sering disortasi lagi mana yang bagus backlognya, terus mana yang perlu diganti, terus mungkin diperhatikan lagi nih kebersihan dari kumbungnya, terus perawatannya diintens lagi. Tapi sebenarnya juga untuk budidaya jamur sendiri tergantung lokasi teman-teman sama tergantung kemampuan dari teman-teman di luar sana yang yang tentunya nanti juga akan mempengaruhi perkembangan budidaya jamur masing-masing ke depannya gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi dari Mas Noval pun juga ada perhitungan dan dari melihat berbagai faktor teman-teman. Jadi tidak hanya keinginan semata ya Noval ya. Keinginan semata langsung jalan sekian tahun merasa ada untung di jamur, terus ingin segera memperluas, tetapi juga perlu dipertimbangkan segala hal kemungkinan. Artinya kalau memang mau diperluas di sini, kemungkinan tidak mungkin karena melihat geografis kita di MDPL rendah di Yogyakarta kota dan mungkin di lantai 2. Kemungkinan kalau memperluas ya mencari lokasi yang lebih lembab, lebih dingin, mungkin MDPL-nya lebih tinggi gitu. Nah, oke Mas Noval, mungkin untuk tema budidaya jamur kita cukupkan di 2 part atau 2 bagian dari video ini. Pada video selanjutnya kita nanti akan membicarakan tentang hal-hal yang harus dihindari oleh pemula budidaya jamur, dan selanjutnya tentang prospek budidaya jamur itu sendiri yang langsung dialami oleh Mas Noval. Nah, sebelum kita tutup video dari Aksara Agro and Farm ini, mohon dari Mas Noval memberikan sebatas kata-kata untuk barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang masih ragu-ragu atau yang sudah akan mulai tapi butuh keyakinan di budidaya jamur ini. Silakan Mas Noval. Ya teman-teman yang mau budidaya jamur tiram, nggak usah takut-takut untuk memulai. Mungkin bisa dicoba dulu di awal dengan bermodalkan beberapa backlog aja, nanti bisa dicoba, nanti bisa dirasakan sama diamati perkembangan jamurnya sama perlakuannya tuh seharusnya gimana sih kalau dari awal. Jadinya lebih kembali ke teman-teman sendiri nanti kalau ingin memulai budidaya jamur tiram, dan jangan lupa untuk mempersiapkan secara detail persiapan kayak kumbungnya, terus tempatnya, terus kebersihan kumbungnya, sama mungkin lebih teliti lagi sama lebih telaten lagi ketika membudidayakan jamur, supaya nanti hal-hal detail seperti penyakitnya atau mungkin butuh perlakuan khusus ketika di lokasi yang berbeda, nanti mungkin bisa juga mengantisipasi kesalahan-kesalahan kemungkinan yang bakal membuat pertumbuhan jamur kurang maksimal. Ya mungkin lebih teliti sama lebih telaten lagi aja. Nah, ini mungkin Mas Noval, kalau untuk pemula itu banyak kejadian yang ketipu media backlog nggak Mas Noval? Pemula budidaya jamur. Kalau biasanya kalau produsen backlog tuh udah udah mesti dia tuh emang benar-benar produsen, jadi nggak bakal ketipu juga gitu loh. Jadinya produsen backlog tuh ya emang dia itu sebagai supplier backlog gitu. Dan dia juga pembudidaya tentunya. Ya, mungkin dia ada yang berlatar belakang dari awalnya pembudidaya, terus nanti ternyata lebih menguntungkan ketika
juga jualan Jack Backlog. produksi backlog. Iya. Mungkin juga ada yang sekaligus, kadang-kadang ada yang juga produsen backlog tapi juga dia budidaya. Jadi budidayanya dari backlognya sendiri. Karena seperti Mas Noval bilang tadi, kebutuhan backlog itu maksimal atau optimalnya itu 4 kali panen itu diganti ya. Makanya idealnya memang pembudidaya itu juga bisa produksi backlog sendiri. Oke Mas Noval, mungkin itu penutup dari Mas Noval pada video part kedua budidaya jamur ini. Terima kasih teman-teman atas supportnya, dan Mas Noval salam sehat selalu semuanya atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.